warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Rahma Ayu dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas bab 1, konsep dasar manajemen pendidikan. Sebelumnya, teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu pengertian manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan itu sendiri terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu manajemen, merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi. Kata yang kedua itu pendidikan, yang merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Manajemen pendidikan itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan itu terdiri dari 7 unsur. Yang pertama itu man, artinya manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua itu material, artinya barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga itu machine, atau artinya mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat itu money, artinya uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Yang kelima itu method, artinya metode, pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam itu market, atau artinya pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh itu minute, atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam mencapai visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengenali diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam artian, tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan aktual, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Pembagian manajemen. Manajemen itu sendiri dibagi menjadi 3. 1. Manajemen puncak, top management,
disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer, CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. 2. Manajemen menengah, middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. 3. Manajemen pelaksana, operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen. Ada 3 komposisi keterampilan manajemen sebagai berikut. 1. Keterampilan teknik, technical skills, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus. 2. Keterampilan manusiawi, human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir, keterampilan konseptual, conceptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memandukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan, memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan terdiri dari sebagai berikut. 1. Manajemen kurikulum. 2. Manajemen personalia. 3. Manajemen peserta didik. 4. Manajemen sarana dan prasarana. 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan. 6. Manajemen administrasi. 7. Manajemen humas. 8. Manajemen layanan khusus. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mendorong mengorganisasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Demikianlah video yang saya buat mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.